harus empat-empatnya berinteraksi. Kalau tidak sampai ke dalam lubuk hati yang terdalam. Yang pertama adalah lidah. Makanya kita belajar Iqra dari kecil, tajwid dan seterusnya. Inilah yang pertama media untuk membaca Al-Quran. Yang kedua dalam tubuh kita yang membaca Al-Quran adalah tubuh secara umum, jasmani. Mata, kita membaca, telinga, mendengarkan. Nah, ini adalah anggota tubuh kita yang kedua. Yang ketiga, ini yang jarang dibahas. Ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, hendaknya akal kita, pikiran kita ini ikut juga meresapi makna lantunan Al-Quran yang kita baca. Jadi kita misalkan baca tadi surah Al-Fatihah, sekarang kita baca Al-Baqarah, jangan sambil piring, sambil pikir ini, kapan ini selesai juz 1 ya? Kapan selesai? Kapan saya khatam ya? Sambil mengaji, tetapi pikirannya lain. Sama ini kalau saya berbicara tentang Ustaz Irwan, tapi pikiran saya keluar, pasti tidak enak. Tidak enak kita berinteraksi begitu. Nah, ini kan firman Allah, ucapan Allah. Betul, seakan-akan Allah berkata ya, ini seakan-akan menurut saya ya. Seakan-akan mulutmu memang membaca firmanku, tetapi otak Anda baca yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Berjumpa kembali di channel YouTube Berita Kota Makassar. Satu informasi 4 media bisa dibaca, bisa dengar, dan yang pasti bisa dinonton. Kembali bersama saya Muhammad Irwan Lupus. Dan sebelum saya lanjutkan obrolan kali ini, saya mengajak Anda untuk subscribe channel ini, like, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel kami. Baik pemirsa, kali ini saya kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau adalah Dr. Haji Muhammad Iram, STHI, MTHI. Beliau ini setelah Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Dai Muda Indonesia, dan aktivitas keseharian beliau adalah Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Tafsir. Tadi ya? Iya. Tafsir. Dan kali ini sebelum saya mempersilakan untuk menyampaikan materinya, saya mengajak Anda untuk selalu menjadikan Ramadan ini sebagai momentum yang pas untuk senantiasa meningkatkan kualitas ibadah kita. Baik pemirsa, kali ini Satiram akan membahas terkait dengan indahnya Al-Quran untuk hati. Saya sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baji. Baik Ustaz, Baji ternyata Ustaznya, dan mudah-mudahan beliau akan memaparkan terkait dengan indahnya Al-Quran untuk hati. Tafadhol Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun kita berada, puji syukur kepada Allah, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbicara tentang Al-Quran dengan indahnya hati, ada dua hal yang harus kita bahas pada kesempatan hari ini. Yang pertama itu Al-Quran, yang kedua itu hubungannya dengan hati. Ya. Al-Quran pada masa modern ini ada 5 macam, Ustaz Irwan. Ya. Kalau pada masa Nabi, Al-Qurannya cuma 4 model. Sekarang seiring dengan perkembangan zaman, bentuk Al-Quran yang beredar itu ada 5 macam. Apa yang satu itu yang terakhir, nanti kita bahas. Al-Quran yang pertama itu adalah di Lauhul Mahfuz. Bal huwa Qur'anum majidun fi lauhim mahfuz. Ada di atas sana. Itu Quran induk itu. Ya kan? Dari sinilah Jibril mengantarkan wahyu ke baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Quran tentunya yang kedua tertulis. Baik dulu lewat dawat, pena maupun dicetak. Al-Quran pertama kali dicetak itu di Jerman, ya. Kemudian ada model Al-Quran yang ketiga, yaitu Al-Quran audio, yaitu yang kita dengarkan lewat MP3, ada dalam bentuk video, dan seterusnya. Dan yang keempat adalah Al-Quran yang berada di benak kita, yang kita hafal. Yang kita hafal, baik itu cuma Al-Fatihah, Trikul, atau apapun itu sudah menyatu dalam diri kita. 4 hal ini adalah ada pada masa Rasul. Nah, sekarang ada tambahan Al-Quran yang beredar tidak ada pada zaman Rasul, tapi bukan bid'ah, ya, yaitu Al-Quran digital. Tidak ada HP dulu, tidak ada laptop, tidak ada internet dan sebagainya. Ketika ada sekarang Al-Quran digital di HP kita, di laptop kita, di web dan sebagainya, itu juga termasuk
Al-Quran ya. Jadi kelima unsur Al-Quran ini ketika kita berinteraksi dengannya, didengar, dibaca, dinonton, ya kan, bahkan sekedar ditulis dan seterusnya, itu kelima-limanya bisa menyejukkan hati kita. Nah, apa dalilnya? Al-Quran surat Toha ayat 1, 2, dan 3 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Sadaqallahul aliyyul azim. Saya ini pertama kali Ustaz Irwan ketika membaca Al-Quran, biasa sekedar baca biasa, Toha Manzalna dan seterusnya. Tetapi ini saya ingin memberikan efek audio kepada pemirsa dimanapun kita berada. Ketika Al-Quran dibaca biasa, Toha Manzalna Al-Qur'ana dan seterusnya, dengan ada lagu-lagu nagam, ya, lagu-lagu tartil yang dibacakan tadi, kira-kira tembus tidak ke dalam hati kita atau tidak? Kenapa ini penting Ustaz Irwan? Sebelum kita jelaskan ayat ini, sangat penting. Dalam surah Al-Mu'minun itu dijelaskan ciri-ciri orang beriman, ya, ketika hanya menyebutkan nama Allah saja disebut, belum ini Al-Quran, Allah saja, maka sudah bergetar hatinya. Satu. Kemudian dibacakan lagi Al-Quran, dihantam lagi Al-Quran, jangankan menyebutkan hati, menambahkan keimanannya. Kita bisa lihat surah Al-Mu'minun ayat 2, 3, dan seterusnya, ya kan? Termasuk ayat ini. Ayat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Berbunyi Toha. Toha itu banyak penafsirannya Ustaz, ya. Di antara penafsiran yang paling utama dari Toha itu adalah gelar atau nama, sapaan, dan panggilan sayang Allah kepada Nabi Muhammad. Kita biasa dengar salat Badar. Salatullah, salamullah ala Toha. Siapa itu Toha? Bukan toko buku, bukan ya. Toha itu ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dipanggil ini Toha. Ya sama kita lah kalau Ustaz Irwan ya. Kalau di Bugis Makassar itu ada panggilan kedua, nama kedua. Ya, Dembaji, Den Ranu, ada pak dengannya itu. Ini juga ada juga Muhammad, ada namanya Den Toha istilahnya pak dengannya. Ini panggilan sapaannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Allah langsung. Muhammad, apa itu Muhammad? Ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Ini selama ini saya turunkan Al-Quran tidak membuat hatimu sedih. Ya kan? Dan yang terakhir, illa tadhkiratan liman yakhsha. Melainkan ini Al-Quran penuh pelajaran, penuh peringatan bagi kita. Apa artinya? Kita ini pasti memiliki takdir baik, takdir buruk, bahagia atau sedih. Maka saya imbau kepada netizen dan pemirsa dimanapun kita berada, ketika kita mendengarkan Al-Quran, maka harusnya kita bahagia. Atau dibalik, anak muda sekarang ini galau, putus cinta, atau ada masalah pribadi dan segenapnya. Ingat, back to Al-Quran, kembalikan Al-Quran. Kenapa? Di dalam Al-Quran dia katakan itu, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ya, salah satu bentuk berzikir adalah membaca Al-Quran. Dan ketika kita berzikir dengan membaca Al-Quran, apalagi momentumnya ini Ramadan, insya Allah, itu pasti menenangkan hati kita. Tinggal satu pesan saya, zikir atau membaca Al-Quran itu bukan hanya di bulan Ramadan ke siang, ya, tetapi sepanjang masa. Ya, sudah sholat atau bangun tidur, mau tidur, ya, marilah kita membiasakan untuk komunikasi dan bersahabat dengan Al-Quran. Orang yang bersahabat dengan Al-Quran, nanti dalam hadis dikatakan, ya'ti syafi'an, mendapatkan kita nanti sebagai syafaat. Jadi sebagai istilahnya kalau kita ini dunia hukum, pengacara yang membela kita. Anggota aku ini, kasih masuk tahu ke surga. Begitu dia pengacara kita, sehingga dia yang memberikan jalur syafaat dan plus Nabi Muhammad untuk mengantarkan kita keselamatan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Mungkin demikian pengantar dari kami Ustaz.
Baik, menarik sekali terkait dengan pembahasan indahnya Al-Quran untuk hati. Dan tadi ada satu ayat Ustaz baca itu menarik sekali. Ala bizikrillah tatmainnul qulub, artinya dengan berzikir bisa menjadi penenang hati. Ya. Nah ini nampaknya masyarakat kita saat ini karena mungkin kurang membaca Al-Quran sehingga kadang jalannya pontang-panting Ustaz. Ya. Bahkan ada yang nyaris tersesat. Nah itulah kemudian kenapa mestinya kan apalagi kan bulan Ramadan itu kalau di Quran juga dijelaskan syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran hudal linnas, sebagai petunjuk, wabainat sebagai penjelasan, minhudal wal furqan sebagai pembeda. Tadi kaitannya dengan Al-Quran untuk hati, saya kira memang penting sekali Ustaz. Bagaimana kita bisa memberikan edukasi kepada masyarakat ini, pemirsa kita ini, agar Al-Quran ini benar-benar mau dibaca. Apakah itu terpaksa atau gimana? Gimana itu Ustaz? Oh iya. Ada 4 dalam tubuh kita yang berinteraksi dengan Al-Quran. Ya. Harus 4-4-nya berinteraksi. Kalau tidak sampai ke dalam lubuk hati yang terdalam. Ya. Yang pertama adalah lidah. Makanya kita belajar Iqra dari kecil, tajwid dan seterusnya. Inilah yang pertama media untuk membaca Al-Quran. Ya. Yang kedua dalam tubuh kita yang membaca Al-Quran adalah tubuh secara umum, jasmani. Ya. Mata, kita membaca, telinga mendengarkan. Nah, ini adalah anggota tubuh kita yang kedua. Yang ketiga, ini yang jarang dibahas. Ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, hendaknya akal kita, pikiran kita ini ikut juga meresapi makna lantunan Al-Quran yang kita baca. Jadi kita misalkan baca tadi surah Al-Fatihah, sekarang kita baca Al-Baqarah, jangan sambil piring, sambil pikir ini, kapan ini selesai juz 1 ya? Kapan selesai? Kapan saya khatam ya? Sambil mengaji, tetapi pikirannya lain. Sama ini kalau saya berbicara tentang Ustaz Irwan, tapi pikiran saya keluar, pasti tidak enak. Betul. Tidak enak kita berinteraksi begitu. Nah, ini kan firman Allah, ucapan Allah. Betul, seakan-akan Allah berkata ya, ini seakan-akan menurut saya ya. Seakan-akan, mulutmu memang membaca firmanku, tetapi otak Anda baca yang lain. Anak muda mungkin mengingat FF-nya, Mobile Legend-nya, dan seterusnya. Berarti, bagaimana? Harusnya total. Nah, ya, itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah kolbu juga ini hendaknya meresapi makna dari Al-Quran. Atau istilah kita, iman kita, tapak kita, percaya kita, ketika kita membaca Bismillah, lidah berucap, Bismillah, telinga mendengar, mata membaca, Bismillah, kita juga meresapi, Bismillah, hati juga merasakan. Nah, ketika 4-4 ini, 4 in 1, membaca Al-Quran itulah namanya berinteraksi dengan total Al-Quran. Saya rasa kalau begini, tidak ada orang bunuh diri, sakit hati. Ya, bahkan pemirsa yang saya cintai dimanapun Anda berada, di dalam HP saya itu, Ustaz, tidak ada games dari dulu. Tidak ada games. Kata mahasiswa saya, Ustaz, Pak dosen, game itu untuk hiburan. Betul, untuk hiburan. Berarti Anda belum terhibur. Anda masih menderita. Saya tidak butuh hiburan. Hati saya sudah tenang. Buat apa hiburan game itu? Kalau menurut saya, ya kan? Tetapi kalau ada orang butuh game atau apa dan sebagainya, ya wajar, ya, dan seterusnya. Saya butuh nonton drakor, nonton ini dan sebagainya. Hiburan, Ustaz, refreshing. Jalan-jalan ke sini, refreshing. Oke. Tetapi orang yang bersama Al-Quran, lihat Al-Quran, membaca Al-Quran, sudah terhibur itu. Mengalahkan Pantelosari, Malino, apa dan seterusnya, Ustaz. Itu berarti 4 hal ini yang berinteraksi ketika membaca dan berkomunikasi dengan Al-Quran. Bagaimana caranya? Nanti kita bahas lebih lanjut. Baik, terima kasih Ustaz. Luar biasa ini. Ini saya mau mengajak pemirsa ini supaya betul-betul tertarik dan mau membaca Al-Quran. Bagaimana tipsnya itu supaya selalu mau membaca Quran gitu. Artinya kan kalau kita bangun pagi HP dilihat, mau tidur HP dilihat, mau masuk toilet HP dulu dilihat, mau kuliah HP dulu dilihat. Kenapa pas misalnya pulang di rumah istirahat habis sholat ngaji dulu sedikit? Gimana tipsnya itu? Oh iya, selalu terpanggil Oke. Tadi berbicara HP ya. Jadi HP ini ya tanda kutip ada dalamnya Al-Quran atau bisa menjadi musuh Al-Quran. Artinya
bisa dikalahkan cinta kita ya. Oke. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari dulu saya diciptakan ini, mata saya kecil Ustaz Irwan. Sehingga ketika saya baru bangun tidur lihat elektronik, mungkin karena dulu terbiasa di depan laptop, termasuk lihat HP, itu membuat mata saya pusing, ya kan, sakit, perih dan sebagainya. Makanya saya itu pagi-pagi itu jarang sekali main HP. Saya talak 3 dulu HP dulu. Ya, talak 3 dulu HP. Ya, selain karena untuk kesehatan mata saya dan seterusnya, ternyata itu mengarahkan saya untuk membaca yang lain. Membaca yang lain ya. Oke. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah kita harus punya schedule ya, pemirsa dimanapun kita berada, kita punya schedule. Harus punya kita schedule. Ada kegiatan kita, ada profesi kita, pedagang, kantoran dan sebagainya. Harus kita punya schedule. Kapan kita membaca Al-Quran? Kalau kami ini alhamdulillah enak sekali. Kenapa? Karena kami dosen Al-Quran. Jadi ketika mengajar, Al-Quran pasti dibaca. Kami juga ini sebagai guru pesantren, mengajar tafsir, masuk pasti Al-Quran dibaca. Enak, ya. Tapi harus juga berikan tambah-tambahan. Ya, kalau kami pribadi itu minimal setelah sholat itu kita baca beberapa Al-Quran, 5 waktu. Sebelum tidur atau bangun tidur secara istiqomah, kita harus biasakan membaca Al-Quran ketika sebelum tidur atau setelah tidur, ya kan? Sama ada hadisnya Nabi, kita pasti tahu itu. Wahai sahabat, jangan dulu tidur sebelum mengkhatamkan Al-Quran. Ada kan hadisnya itu? Ada. Apa yang kita baca itu? Trikul 3 kali, kul wallahu 3 kali. Itu seakan-akan mengajarkan kepada kita ketika sebelum tidur ingat Al-Quran. Nah, bangun tidur juga itu yang diajarkan pakai kepada kami. Salah satu juga bacaannya adalah termasuk juga kul huwallahu itu, Al-Fatihah dan kul wallahu itu juga harus kita biasakan. Jadi membaca Al-Quran itu 2 macam. Yang kita hafal dengan yang kita tidak hafal. Kalau yang kita hafal, langsung duduk-duduk sambil murojaah apa yang kita hafal, silahkan. Berarti bagian dari membaca Al-Quran. Atau kita mau buka mushaf, khatamkan Al-Quran, ada target hafalan kita atau target bacaan kita, itu juga boleh. Jadi begitu. Yang intinya adalah konsistensi dan adanya sistematika terjadwal untuk membaca Al-Quran secara kontinu. Iya, baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan suci Ramadan. Mungkin begitu. Baik, jadi yang paling prinsip sebenarnya Ustadz, baca Quran itu tidak sekedar Ramadan. Iya. Tapi berkelanjutan. Selama nafas berada di tubuh kita, maka itu Al-Quran itu. Iya, betul. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, sekiranya tadi sangat jelas sekali. Bagaimana kalau kita ingin baca Quran, ingin hati ini selalu tertarik, pertama punya schedule. Yang kedua, memang harus dibiasakan. Kalau perlu sebelum bangun pagi, baca Quran dulu. Mau tidur, baca Quran dulu. Sebagai daya tarik dan sekaligus daya ingat bahwa membaca Quran itu penting sekali. Istiqomah juga. Istiqomah, itu yang paling penting. Betul. Dan ketika kita istiqomah baca Quran, maka insya Allah apa yang menjadi sulit jadi mudah, Ustaz. Iya. Kita juga dikawal oleh para malaikat kalau kita baca Quran. Iya, betul. Ya, dari sejak kita bangun tidur sampai tidur kembali, ketika kita rutin baca Quran, insya Allah malaikat itu akan selalu menjaga kita. Baik pemirsa, luar biasa Ustaz Irham pada kesempatan hari ini di obrolan Ramadan yang kita bahas adalah terkait dengan indahnya Al-Quran untuk hati. Saya Irwan Lupus dengan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.